Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bahas tema tentang Qiyamul Lail atau ibadah di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena prinsipnya baik ibadah di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, semua ibadah malam itu disebut dengan nama Qiyamul Lail. Cuma nanti ada beberapa bagian yang agak berbeda dalam tata cara dan pelaksanaannya, Qiyamul Lail di dalam Ramadan dan Qiyamul Lail di luar Ramadan. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Di antaranya satu surat Al-Isra ayat 79. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kata Allah, dan di sedikit malam. Jadi Allah tidak menyuruh di semua malam ya. Wa minal lail, min itu maknanya tab'id ya, yang menunjukkan makna killah, sedikit, sebagian. Jadi tidak semua malam. Karena tidak boleh semalaman kita beribadah. Karena Allah memberikan perintah lain di siang hari. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Begitu perintah Allah di surat Al-Muzammil ayat yang ke-7. Karena di siang hari kalian wajib berjalan ke sana kemari mencari rezeki Allah. Sabahan tawila. Sabahan itu artinya berpindah sejauh-jauhnya. Tawila itu berjalan sepanjang-panjangnya. Memang begitulah. Dan tidak mungkin kita melakukan itu kalau semalaman kita kemudian beribadah kepada Allah. Allah tidak menginginkan semalaman. Wa minal lail, di sedikit dari sisa malam. Kata Allah, fatahajjat bih, bertahajudlah. Bukan salat tahajud, bertahajudlah. Karena tahajud itu tidak hanya salat, ada banyak ibadahnya. Salah satunya salat. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud tahajud. Tapi kata Allah, di sebahagian malam bertahajudlah. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan atau dengan ibadah sunat. Niscaya Allah akan membangkitkanmu nanti di akhirat setelah hari kiamat di tempat yang terpuji. Ada namanya maqamam mahmudah, tempat yang spesial, itu yang tidak semua orang berada di sana. Hanya orang-orang yang mau bertahajud di malam hari. Itu salah satu ayat yang memerintahkan kita Qiyamul Lail. Ayat yang kedua itu surat Al-Muzammil ayat 1-6. Kata Allah, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut,
Yang selimutnya bukan selimut biasa ini. Muzammil itu selimut yang berlapis-lapis. Karena itulah hurufnya juga dilapiskan oleh Allah berlapis-lapis. Ada 2 huruf yang berlapis, zai dan mim, muzammil. Namanya mudha'af. Ya, mudha'af itu hurufnya berlapis. Karena orang yang berselimut itu harusnya mutazammil. Dari kata tazammala, ya tazammalu, orangnya mutazammil. Itu harusnya begitu. Harusnya ayat ini berbunyi ya ayyuhal mutazammil. Tapi oleh Allah tidak. Tanya diganti dengan zai dan ditasdidkan, diidghamkan menjadi muzammil. Ada 2 huruf yang berlapis, zai 1, mim 1, untuk memberi isyarat ini selimut yang berlapis-lapis. Karena itu menjelang malam, itu kata Allah, kumil laila illa qalila, berdirilah kamu di penghujung malam, di sedikit dari sisa malam. Karena di penghujung malam itu kecenderungan manusia itu menambah lapis selimut. Karena memang dingin. Biasanya tidur di masa itu jam 3, jam 2 ke bawah itu tidur yang sangat nikmat. Ya, kecenderungan manusia di waktu itu menambah jumlah selimutnya. Bukan mengangkat selimutnya, menambah selimutnya. Apalagi yang hidup di daerah yang cukup dingin. Ya. Kalau di negeri kita seperti di Bukit Tinggi, Alahan Panjang, Padang Panjang, sampai ya beberapa daerah yang tinggi, biasanya bangun jam 3, jam 4 itu tidak mudah. Karena manusia menambah selimut. Nah, kata Allah, angkat selimutmu kumil lail. Berdirilah di malam hari. Nah, kumil lail inilah disebut dengan qiyamul lail. Berdirilah di malam hari, kata Allah. Illa qalila, terutama di sedikit dari sisa malam. Itu yang minal laili tadi. Sedikit dari sisa malam. Kalau mau lagi engkau punya kekuatan, nisfahu, tambah lagi sejak separuh malam. Kalau engkau masih kuat lagi, kata Allah, tambah lagi 2/3 malam. Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan murattal. Nah, dari situ kita paham apa itu tahajud. Tadi kata Allah kan tahajud kan. Apa itu tahajud? Satu, ibadah yang sunat, nafilah, ibadah tambahan sifatnya, ibadah sunat. Jadi kalau ibadah wajib tidak kategori tahajud namanya. Tahajud itu ibadah sunat. Karena itu tidak hanya salat kalau begitu. Kalau yang namanya ibadah sunat tidak hanya salat. Ya, makanya setelah itu nanti waratil Qur'an tartila. Jadi membaca Quran pun juga tahajud. Nah, yang kedua syaratnya adalah malam, minal lail. Dan malam itu batasnya setelah salat Isya. Karena malam itu dalam Al-Quran itu ada 3, paling tidak ada lailan tanpa alif lam, ada lailata dengan ta marbutah, ada al-lail dengan alif lam. Ketiga-tiganya berbeda penggunaannya. Lailan itu maksudnya mulai setengah malam ke bawah. Itu makanya Nabi Isra dan Mi'raj itu lailan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan. Lailan itu di penghujung malam, di tengah malam ke bawah. Makanya ketika orang sudah tidur baru Nabi berjalan lailan. Kalau lailata sejak maghrib, itu kenapa boleh makan, boleh minum, boleh bergaul suami istri di malam Ramadan itu lailata. Nanti baca di Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Jadi makan, minum, bergaul boleh sejak lailata. Lailata itu sejak maghrib sampai subuh. Kalau al-lail itu sejak Isya. Itu kenapa salat malam dimulainya setelah salat Isya. Jadi tahajud itu ibadah sunat, dikerjakan di malam hari setelah Isya. Dan muzammil dia mesti berselimut dulu, artinya tidur dulu. Maka kalau ada orang tidak tidur, dia melakukan salat sunat di tengah malam, maka tidak tahajud tapi qiyamul lail iya, tapi tidak tahajud. Karena tahajud itu harus melawan kantuk, membuang selimut, itu baru disebut tahajud. Karena itu tidak semua ibadah malam tahajud. Ya. Tapi ibadah tahajud pasti malam.
Karena itulah syarat tahajud itu ada 3. Dia itu malam, sunat, dan setelah tidur. Karena itulah di bulan Ramadan tidak ada tahajud. Yang ada tarawih. Kenapa tidak ada tahajud di bulan Ramadan? Karena kita tidak tidur selama Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita tidak tidur. Itu hakikatnya. Di bulan Ramadan tidak ada tidur. Itu makanya qiyamu Ramadan, man qama Ramadan. Karena hakikat Ramadan itu adalah melawan kesenangan makan dan tidur. Karena ada 2 kesenangan nafsu manusia. Yang paling dominan kehendak manusia itu kesenangannya ada 2. 1 makan, 2 tidur. Makan di siang hari, tidur di malam hari. Ya, itu makanya ada pameo ya, ciri-ciri orang senang itu hidupnya kan makannya bertambuh, ya, tidurnya atau laloknya bakaruh. Ini bahagian daripada kesenangan. Yang 2 ini kita lawan selama Ramadan. Siangnya kita melawan makan, melawan kehendak perut kita. Ya, kita tidak makan, tidak minum. Malamnya kita melawan kehendak mata kita. Kita tidak tidur, bangun. Itulah kenapa ibadah Ramadan di malam hari disebut tarawih. Karena tarawih itu artinya santai-santai. Dari kata raha. Jadi tarawih itu disebut tarawih karena ibadah ini harus dikerjakan dengan santai. Itu kenapa Nabi itu diceritakan tarawihnya hanya 1 malam yang berjamaah. Hadis dari Jabir. Malam-malam berikutnya sampai akhir Ramadan Nabi tidak lagi datang untuk berjamaah dan Nabi salat di rumah. Kenapa? Karena kata Aisyah dalam hadis Bukhari, Nabi itu salatnya makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairi Ramadan min 11 raka'ah yusalli arba'an summa yusalli arba'an, summa yusalli salasan. Kata Aisyah, Nabi itu tidak salat di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah begitu. Nabi itu tidak salat di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nabi salatnya 4, kemudian 4, kemudian 3. Tetapi sejatinya kunci hadis itu bukan pada bilangan 11. Jangan terpaku atau berfokus pada angka 11 rakaat. Karena hadis dari Jabir, Nabi salat berjamaah tarawihnya 23 rakaat. Bukan 11. Kenapa Nabi dilihat Aisyah salat malamnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu 11 rakaat? Kata Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya berapa lama, berapa panjangnya Nabi berdiri. Jadi salat malam Nabi itu bukan banyak rakaatnya, tapi lama dan panjang berdirinya. Karena itu kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian bertanya panjang dan lamanya Nabi berdiri. Karena di sebagian riwayat diceritakan, salat malam Nabi itu 1 rakaatnya seukuran Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran itu 1 rakaat. Itulah kenapa Aisyah bercerita, saya lihat Nabi berdirinya sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena lama berdirinya. Karena darah itu mungkin berkumpul di kaki Nabi. Maka bengkak kakinya. Sama para hadirin kalau naik kendaraan, lama duduk di atas mobil, itu pasti kakinya menjadi bengkak. Kenapa? Darah berkumpul di kaki. Begitulah Nabi salat malam. Itu kenapa kata Aisyah dalam hadis itu, yusalli arba'an summa yusalli arba'an. Jadi ada jarak antara 4 pertama dan 4 kedua pakai summa. Tidak dikatakan wa yusalli arba'an wa yusalli arba'an atau yusalli arba'an fa yusalli arba'an. Tidak. Bukan wa dan fa tapi summa. Karena summa itu maknanya tarahi.
Jadi Nabi itu setelah 4 rakaat, Nabi itu istirahat yang panjang. Karena itu namanya tarawih, santai. Istirahat Nabi panjang. Setelah lelahnya mulai hilang, kekuatannya sudah mulai kembali, maka tambah lagi 4. Jadi salat malam itu yang diutamakan lamanya berdiri. Itu kenapa bahasanya qiyamul lail, berdiri di malam hari. Itu kenapa janji Allah di surat Al-Isra tadi ayat 79, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau mau berdiri di malam hari, apalagi berdirinya lama sampai bengkak kakinya, besok di akhirat engkau tidak ikut berdiri lagi ketika semua orang berdiri di padang mahsyar. Karena kelak para hadirin, orang-orang akan diberdirikan di padang mahsyar. Nanti baca surat Az-Zumar, ya, surat 39 ayat yang ke-68. Apa kata Allah? Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup trompet yang kedua, nanti ada waktunya setelah kiamat, itu malaikat Israfil meniup kembali trompet untuk yang kedua kalinya, menandakan itu dimulainya hari berbangkit. Maka di saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka berdiri menanti akan dihisab. Qiyam namanya, sama dengan qiyamul lail, qiyam. Mereka berdiri menanti saat-saat akan dihisab. Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri di sana? Berdiri saja. Kata Nabi, yauma yaqumun nas li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa huwa khamsina alfasana. Itu hadis dari Abu Ya'la. Kata Nabi, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing kelak dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan diberdirikan Allah selama 50.000 tahun. Manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Berdiri, tidak duduk, tidak istirahat. Yang matahari, kata Nabi, tudna syamsu ilal abdi qadramil. Yang matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Bayangkan, lebih singkat lagi dari jengkal, lebih pendek lagi dari jengkal manusia, seukuran tongkat celak mata. Itulah ukuran matahari dengan kepala manusia, dan manusia akan berdiri. Itu kenapa di padang mahsyar manusia ada yang minta untuk masuk neraka juga. Rabbi arihni walau ilan nar, begitu kata Nabi. Ya Tuhan, ya coba pindahkan kami walaupun ke neraka. Sepertinya mereka mengira neraka itu lebih enak daripada berdiri di padang mahsyar. Saking dasarnya padang mahsyar itu. Tapi janji Allah, siapa yang mau bertahajud, yang mau qiyamul lail di bulan, ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, maka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mereka tidak berdiri seperti mana kebanyakan manusia berdiri, karena ada maqaman mahmuda di sana. Ada tempat yang istimewa, yang teduh, yang sejuk, yang penuh makanan, wangi, penuh kasturi. Siapa yang mendapatkannya? Orang yang berdiri ketika orang tidur. Ketika orang lelap tidur, maka dia berdiri. Dia capek berdiri sampai kakinya bengkak. Dia lawan kantuk dan dinginnya. Itulah buah atau hadiah yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mau qiyam. Dan tarawih itu lebih hebat dari tahajud. Kenapa? Karena kalau kita tahajud, kita tidur dulu dan kita hanya diminta di sisa malam. Tapi kalau tarawih sejak Isya sampai subuh, kita sebenarnya tidak tidur. Itu kenapa tarawih itu ibadah yang mestinya dikerjakan dengan santai, dengan lama dan panjang berdiri, dengan panjang bacaan ayatnya. Akan tetapi kalau mereka bermasalah dengan fisiknya, mungkin berdirinya tidak cukup kuat untuk waktu yang lama, maka dia perbanyaklah rakaatnya. Itu kuncinya. Bagi mereka yang tidak kuat berdiri lama dan panjang, maka perbanyaklah rakaatnya. Itu kenapa diceritakan ketika Nabi salat sendiri 11 rakaat. 4-4-3. Tapi ketika berjamaah dalam hadis Jabir, hadis Bukhari, itu 23 rakaat. Kenapa Nabi tidak 11 bersama sahabat?
Karena tidak akan kuat mereka mengikuti lamanya Nabi berdiri. Pasti mereka tidak akan kuat. Makanya bersama sahabat Nabi salat 23 rakaat. Makanya salat malam itu, andai para hadirin di rumah lebih lama, di masjid lebih cepat, maka afdal di rumah. Karena salat malam itu bukan berjamaahnya yang pokok, tapi lama berdirinya yang pokok. Kalau ada orang yang di rumah salat tarawihnya sendiri 11 rakaat 2 jam, di masjid 11 rakaat setengah jam, lebih afdal dia di rumah sendiri jika memang begitu keadaannya. Tapi rasanya sulit ada orang yang di rumah lebih lama salatnya daripada di masjid. Yang ada di masjid tentu lebih lama, maka ke masjidlah tarawihnya. Begitulah ya ibadah malam atau qiyamul lail yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, baik qiyamul lailnya di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri untuk beribadah di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya